Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, teman-teman, memberikan kita nikmat ilmu, nikmat rejeki, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih dapat belajar di dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan kita masih bisa bertemu ya, teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman puasanya, ibadahnya, amalnya diterima oleh Allah ya teman-teman ya. Oke, hari ini Pak Fahran akan menceritakan tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung aja kita simak ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Apa itu tahun gajah, Pak Fahran? Tahun gajah adalah di mana Raja Zolim, yaitu yang bernama Abrahah, dia ingin menghancurkan Ka'bah, teman-teman. Tapi usahanya gagal karena digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memanggil atau menurunkan burung-burung agak ababil yang kaki-kakinya membawa bola-bola panas dari neraka. Itu ya teman-teman ya. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, peristiwa penyerangan Raja Abrahah ke Ka'bah, tapi gagal. Oke, lanjut teman-teman. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad memiliki ayah bernama Abdullah, teman-teman. Nah, tapi ayahnya meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ya. Jadi Nabi Muhammad lahir ke dunia sudah dengan keadaan tidak memiliki ayah ya, teman-teman, karena ayahnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut teman-teman. Nah, Nabi Muhammad pun akhirnya lahir, teman-teman ya. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, Nabi Muhammad memiliki ibu yang bernama Aminah. Nah, kakeknya bernama Abdul Muthalib dan ibu susunya bernama Halimah As-Sadiyah ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, pas saat kelahiran Nabi Muhammad, kakeknya langsung membawa Nabi Muhammad yang baru lahir ke dalam Ka'bah dan memberi namanya Muhammad ya. Jadi yang memberikan nama Muhammad adalah kakeknya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib. Nah, lanjut teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa di sini ada gambar kambing, Pak Fahran? Jadi teman-teman, dulu itu kalau bayi baru lahir di bangsa Arab waktu zaman dahulu itu harus disusui dengan orang lain ya. Jadi bukan hanya dengan ibunya, tapi dengan ibu susunya yang bernama Halimah. Nah, Halimah membawa Nabi Muhammad kecil untuk disusui ya, teman-teman, dan Nabi Muhammad pun tinggal bersama keluarganya Halimah di Bani Sa'ad ya, teman-teman. Nah, Nabi Muhammad saat kecil tinggal bersama ibu susunya yang bernama Halimah. Nah, teman-teman, tahu nggak teman-teman? Di usia 4 tahun, Nabi Muhammad ini udah rajin banget, suka membantu ya teman-teman ya. Di usia 4 tahun, Nabi Muhammad membantu keluarga ibu susunya untuk ngapain, Pak Fahran? Untuk mengembala kambing, untuk mengurusi kambing-kambing, memberi makan,
memasukkan ke dalam kandang ya, memberi minum, itu dia mengembala kambing ya. Jadi dari umur 4 tahun ya teman-teman udah mengembala kambing. Wah, keren banget ya. Nabi Muhammad ini kepeduliannya sangat keren, dan kepedulian rajin ya teman-teman. Nabi Muhammad ini sangat rajin saat masih kecil ya. Nah, di usia 4 tahun Nabi Muhammad dipulangkan lagi ke ibunya teman-teman ya. Ke ibunya yang bernama Aminah teman-teman. Ya teman-teman. Nah, Nabi Muhammad di usia 4 tahun sudah mengembala kambing. Nah, pada usia itu juga ibu susunya Halimah As-Sadiyah mempulangkan Nabi Muhammad ya teman-teman ke ibunya, yaitu Aminah. Nah teman-teman, ibundanya Aminah saat beliau berusia 6 tahun mengajak Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam ayahnya di Madinah ya teman-teman ya. Nah, saat setelah dari makam ayahnya mereka pulang, ternyata ibunya sakit teman-teman ya. Aminah ibundanya Nabi Muhammad sakit, dan ibunya pun meninggal dunia di saat perjalanan mau pulang ke kota Mekah ya gitu ya teman-teman. Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Nabi Muhammad pun ditinggalkan ibunya saat usianya baru menginjak 6 tahun teman-teman. Nah, terus yang merawat Nabi Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya merawat Nabi Muhammad selama 2 tahun ya. Di usia Nabi Muhammad ke-8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Kakeknya yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad pun ditinggalkan oleh kakeknya ya teman-teman. Masya Allah, cobaan dari Nabi Muhammad. Sudah ditinggalkan ayahnya, ditinggalkan ibunya, sekarang ditinggalkan oleh kakek tercintanya. Nah, terus siapa Pak Fahran yang akan mengurus Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, teman-teman ya. Pamannya mengurus Nabi Muhammad hingga beranjak dewasa, teman-teman. Nah, saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diajak pamannya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Nah, tapi di pertengahan perjalanan ternyata Nabi Muhammad dan pamannya bertemu seorang pendeta yang bernama Bukhaira, teman-teman. Dia adalah pendeta Nasrani. Dia bilang, anak ini akan menjadi rasul dari Rabbul Alamin yang akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ya teman-teman. Jadi dari usia 12 tahun Nabi Muhammad sudah diramalkan akan menjadi nabi ya teman-teman oleh pendeta tersebut. Nah, singkat cerita teman-teman, Nabi Muhammad adalah pekerja keras teman-teman, dan dia juga orangnya jujur teman-teman ya. Nabi Muhammad waktu itu dia berdagang teman-teman, menjualkan barang-barang. Nah, Nabi Muhammad saat berdagang dia adalah orang yang jujur. Kalau misalnya dia jualan jeruk, dikasih tahu mana jeruk yang manis, mana jeruk yang asem, mana jeruk yang udah busuk, mana jeruk yang masih bagus yang baru diambil dari kebun ya teman-teman ya. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jujur saat berdagang. Sampai pada saat itu Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin dari penduduk kota Mekah karena kejujurannya gitu Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, saat dia berdagang teman-teman, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Khadijah.
Nah, teman-teman, Khadijah ini adalah wanita yang sangat kaya pada saat itu, teman-teman, ya. Hartanya sangat banyak. Nah, Nabi Muhammad pun menjualkan barang-barang jualannya milik Khadijah, teman-teman, karena Khadijah sangat kaya, dia juga menjual barang-barang. Barang-barangnya dijualin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melihat kejujuran, melihat kesolehan Nabi Muhammad, akhirnya Khadijah pun bersedia, teman-teman. Akhirnya Khadijah dan Nabi Muhammad menikah. Nah, tahu nggak sih teman-teman, Khadijah ini adalah wanita atau perempuan pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Wah, keren banget ya teman-teman. Kaya ya teman-teman, solihah ya teman-teman, membantu selalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seketika dewasa, saat usia Nabi Muhammad 40 tahun, teman-teman. Nah, Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro untuk mendapatkan perintah, teman-teman, ya. Di Gua Hiro ini Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi pertama kali Muhammad diangkat menjadi nabi yaitu di Gua Hiro, diangkat oleh Allah menjadi nabi, ya. Nah, selama menyendiri di Gua Hiro, Khadijah istrinya selalu datang dengan setia, ya teman-teman. Khadijah selalu membawa makanan, minuman, semuanya dilakukan dengan ikhlas, ya teman-teman, ya. Nah, itu dia teman-teman. Di Gua Hiro Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan, ilmu-ilmu untuk menghilangkan namanya kejelekan, ya. Pada zaman itu, ya teman-teman, ya, diberi ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberantas keburukan. Itulah teman-teman cerita Nabi Muhammad dari masa kecilnya, remajanya, hingga Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gimana teman-teman? Ceritanya seru ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa nih yang bisa kita dapat dari cerita tersebut, Pak Fahran, ya? Nah, kita bisa mencontoh sifat rajin dari Nabi Muhammad, ya. Dia umur 4 tahun beliau sudah mengembala kambing, ya teman-teman. Sudah membantu ibu susunya Halimah untuk mengembala kambing. Jadi teman-teman juga boleh nih, walaupun masih kecil, masih kelas 1, boleh untuk membantu ayah ibunya di rumah. Misalnya mencuci piringnya setelah makan, menaruh gelas dan piringnya selesai makan, menyiapkan buku pelajaran untuk esok belajar sendiri, gitu ya. Jadi kita boleh meringankan atau membantu pekerjaan orang tua di rumah. Terus apalagi Pak Fahran? Nah, kita juga harus menjadi orang yang jujur. Karena kita kalau jadi orang jujur, dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah rezekinya banyak, ya teman-teman, ya. Banyak yang sayang sama teman-teman ketika teman-teman jujur. Oke, segitu saja ya ceritanya dari Pak Fahran tentang masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.